Saat ini saya sudah tersambung dengan anggota DPRD Kota Medan, ada Pak Rudiawan Sitorus. Selamat pagi Pak Rudiawan. Selamat pagi Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enaknya manggil Bang Rudiawan ya Bang ya? Boleh ya? Boleh. Baik, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Tapi tidak, sekarang sedang di mana nih Bang? Sudah di kantor? Sedang di perjalanan dan berhenti. Oh, sedang dalam perjalanan. Nah, cocok ini Bang ditanya-tanya soal jalan di Kota Medan yang banyak mengalami penyekatan, bahkan bertambah menjadi 40 titik nih. Nah, dari rumah tadi menuju tempat aktivitas hari ini, bagaimana nih Bang perjalanan? Ya, memang kita lihat penyekatan di Kota Medan ini dengan bertambah, menambah masyarakat semakin susah untuk menuju tempat tujuan ya. Dan ini menjadi problem di masyarakat Kota Medan. Banyak keluhan-keluhan yang kita dapatkan dari masyarakat Kota Medan tentang penyekatan jalan ini. Nah, sebagai wakil rakyat, Bang Rudiawan bagaimana nih menyikapi keluhan masyarakat terkait penyekatan jalan ini, Bang? Yang pertama, kita Pemko Medan harus mengevaluasi kira-kira dengan penyekatan jalan ini ada nggak efek terhadap penurunan COVID-19 yang ada di Kota Medan. Kan tujuan penyekatan jalan-jalan ini kan untuk menurunkan angka kasus COVID-19 yang ada di Kota Medan gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada efeknya atau tidak ada imbas daripada penyekatan ini, tidak ada hasilnya, justru sebenarnya penyekatan ini hanya menambah kesusahan masyarakat yang ada di Kota Medan ini. Dan awalnya pun sebenarnya tujuannya untuk mengurangi mobilitas masyarakat, begitu kan? Iya, tapi memang saya sejak awal mengkritisi ini karena gini, sebenarnya yang perlu dilakukan itu bukan ini penyekatan ini pun terjadi penyekatan yang tidak konsisten ya. Saya maksud dia tidak konsisten itu begini, dia disekat masyarakat tapi dikasih jalan untuk lewat jalan yang lain. Di Kota Medan ini kan banyak jalan tikus, jalan-jalan kucing, jalan-jalan apa macam ya. Jadi akhirnya masyarakat tetap juga melakukan mobilitas dengan jumlah yang sama gitu, walaupun disekat. Apalagi ada petugas yang lewat sini Pak. Jadi akhirnya masyarakat itu cuman menambah jalur yang lebih jauh dan mereka bisa lewat gitu. Lewat jalur yang lain. Misalnya mobilitas itu tidak berkurang begitu ya? Tidak berkurang, tetap aja seperti biasa. Cuman bertambah susah itu aja. Waktu perjalanan jadi bertambah panjang begitu tambah ya. Panjang, minyak tambah botol. Benar. Iya. Saya malah setuju begini. Saya malah setuju Pemko Medan itu melakukan edukasi ke masyarakat untuk menjaga prokes dan disiplin tentang prokes, diawasi tentang prokes, sehingga masyarakat kerumunan dan segala macam itu betul-betul diawasi, betul-betul dipantau. Itu lebih baik untuk menekan COVID-19 yang ada di Medan ini daripada menghalang-halangi jalan dan jumlahnya kendaraan tetap saja seperti jumlah biasa gitu. Betul, dan bahkan menambah titik kemacetan di beberapa ruas jalan begitu Bang. Iya, seharusnya 100% bisa dibagi 50-50 misalnya ada dua ruas jalan itu. Ini 100% berjalan di satu jalur yang sama. Ini menyebabkan kemacetan itu. Justru kemacetan itulah kerumunan baru yang diciptakan oleh penyekatan jalan ini. Berarti penyekatan yang dilakukan ini hanya berhasil mengurangi mobilitas pengguna pada titik tertentu, namun tidak dalam konteks menekan angka penyebaran COVID. Kita yang terbaru ini pernyataan Bobi di media bahwa kasus COVID itu tetap tajam di Kota Medan ini, tetap tinggi. Keterisian tempat tidur juga naik Bang, dari awalnya 37%, sekarang sudah hampir 60,7%. Nah, berarti kan tidak efektif penyekatan jalan ini, harus dievaluasi. Pemko Medan harus mengevaluasi, dan saya sudah jauh-jauh hari sudah menyampaikan ketika saya jadi pansus COVID-19 itu, saya bilang kepada Satgas, seharusnya Satgas ini mengumpulkan influencer, mengumpulkan para tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh inilah kemudian nanti di training, diberitahu ilmu tentang COVID-19, dan mereka lah yang akan menyampaikan ke masyarakat edukasi tentang bagaimana
menyelamatkan masyarakat Kota Medan dengan COVID-19 melakukan prokes gitu. Karena kita lihat hoax berkembang itu sangat banyak di WhatsApp, di media-media tentang COVID-19 ini yang masyarakat tidak bisa menyaringnya gitu. Nah, dengan adanya edukasi yang dilakukan oleh influencer, kemudian dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ini membantu masyarakat Kota Medan untuk menyadari bahwa COVID-19 ini nyata, COVID-19 ini betul-betul ada, COVID-19 ini berbahaya, dan harus melakukan prokes untuk menurunkan angka COVID-19 di Kota Medan gitu. Kalau dari Dewan sendiri Bang, apakah akan ada perbincangan mengenai hal ini dengan wali kota atau bagaimana? Kita terus melakukan komunikasi dengan wali kota Medan, termasuk yang semalam itu ya tentang mati lampu itu. Itu kita kasih masukan kepada Pemko Medan, justru mematikan lampu kota Medan itu, lampu jalan itu, akan mengundang banyak kriminal, kemudian begal dan segala macam hal-hal yang tidak baik di kota Medan. Tidak ada kaitannya antara mematikan lampu dengan penurunan COVID. Alhamdulillah kemudian Pemko Medan mendengarkannya. Begitu juga dengan penyekatan ini. Kalau memang betul-betul dilakukan penyekatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kota Medan, dilakukan dengan serius gitu, dengan tidak separuh-separuh, betul-betul penyekatan itu berdampak kepada mobilitas yang menurun di Kota Medan ini gitu. Iya, baik. Tapi Bang, kalau dari pandangan atau amatannya Bang Rudi sendiri nih, selama PPKM yang awalnya namanya PPKM darurat, sekarang PPKM level 4, sebenarnya kan harus ada pengurangan karyawan yang bekerja di kantor, khususnya di sektor esensial begitu kan? Nah, apakah itu benar diterapkan di Kota Medan, Bang? Nah, itu yang harus dievaluasi Pemko Medan. Jadi ketika ada sektor-sektor esensial yang harus dikurangi, dan non esensial yang harus tidak melakukan mobilitas gitu kan. Ini harus dievaluasi, betul nggak sudah diterapkan atau tidak. Dari mana sumber kendaraan-kendaraan yang begitu banyak di Kota Medan ini ada di jalan itu kalau misalnya itu sudah diterapkan. Karena saya menemukan satu kasus begini. Ada pekerja yang mereka sebenarnya non esensial ya, karyawan yang non esensial itu, maka mereka 100% disuruh bekerja lewat jalur belakang gitu. Lewat jalur belakang. Jadi mereka itu tidak nampak dari depan bahwa pabriknya itu buka ataupun industrinya buka. Jadi seolah-olah sudah tutup, tapi di belakang terjadi kerja yang dilakukan oleh karyawan-karyawan melalui pintu belakang. Nah ini yang mereka tetap bekerja gitu, karena kalau mereka nggak keluar rumah tidak bekerja, mereka akan dipecat oleh bos mereka. Gitu. Nah, jadi pemahaman itu sendiri dari para pengusaha atau pemilik usaha belum benar-benar entah nggak tahu juga paham atau enggak, tapi yang jelas belum diterapkan begitu ya Bang Rudi ya. Saya yakin dan percaya dengan banyaknya kendaraan yang ada di Kota Medan itu menunjukkan adanya tempat-tempat usaha yang sudah seharusnya dikurangin atau bahkan diberhentikan untuk sementara. Itu masih beroperasi dan mereka dipaksa untuk datang hadir bekerja. Nah, itu harus jadi evaluasi Pemko Medan. Tidak akan mungkin volume kendaraan begitu banyak kalau tidak bersumber dari para pekerja-pekerja yang ada. Iya betul. Mestinya kan kita merasakan pengurangan jumlah kendaraan di Kota Medan ini begitu kan, kalau memang itu benar diterapkan begitu ya Bang Rudi? Ya seharusnya. Itu yang saya sebut jangan setengah-setengah gitu. Oh iya. Jadi kalau mau menerapkan itu dari hulu sampai hilirnya itu betul-betul dievaluasi. Karena kan target Pemko Medan melakukan penyekatan supaya tidak ada mobilitas yang penuh di tengah-tengah masyarakat Kota Medan untuk menurunkan COVID-19. Tapi satu sisi juga dia harus melihat dari mana sumber volume kendaraannya kok begitu banyak gitu. Karena ini sudah masuk minggu kedua ya penerapan PPKM level 4 di Kota Medan begitu. Iya. Makanya sudah ada yang bisa dievaluasi begitu kan Bang? Seharusnya sudah dievaluasi. Dan seharusnya Pemko Medan melihat lonjakan COVID ini semakin tajam di Kota Medan. Apa penyebabnya? Apakah penyebabnya karena orang-orang mobilitas kendaraan yang begitu banyak? Atau penyebabnya masih ada kerumunan-kerumunan massa yang belum terevaluasi oleh Pemko Medan
yang masih berlanjut sampai sekarang di Kota Medan ini. Gitu. Iya, baik. Saya sebenarnya tadi mau jeda dulu nih, tapi ternyata sudah ada penelpon yang ingin bergabung ini Bang, kita tampung dulu pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa? Sehat. Halo? Selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan siapa Pak? Ibu. Iya, dengan siapa Pak? Pak Parulian Silitonga. Oh, Pak Parulian, silakan Pak. Pak Rudi. Ya, Pak. Tetap sehat, Pak. Dari anggota DPR Kota Medan. Begini, Pak. Sebagai masyarakat umum, Pak ya, melihat kalau Kota Medan itu sudah itu kan Medan punya daerah penyangga ibu kota, Pak ya. Iya. Antara itu Binjai, ada Langkat, ada Deli Serdang begitu. Pastinya dari Satgas Nasional COVID juga ada SOP-nya, juklisnya ya, untuk bagaimana di kendaraan umum itu beroperasi pulang pergi gitu kan. Belum lagi jam masuk kantor karyawan di pabrik yang memang kita tahu itu esensial dan kritikal kan gitu Pak. Nah, Bapak bilang bagaimana juga masyarakat belakangan ini mengkategorikan apakah ini kerumunannya yang sudah dievaluasi atau belum terdata gitu kan. Itu Pak kembali ke konteks bagaimana itu sektor-sektor harian yang ada di pinggir jalan. Itu dipastikan Pak DPR mereka itu terdata kalau dapat bantuan apa gitu. Mungkin bantuan Presiden, Banpres, Banggup, Banwal. Karena memang kan terkadang yang pendatang ke Medan itu kan orang-orang yang itu tadi penyangga ibu kota tadi yang berkantor misalnya dia KTP-nya Binjai misal. Padahal Pak di Binjai pun tracingnya, testingnya juga tidak dilakukan, isolasi mandiri di mana gitu. Saya mau nanya sama Pak DPR ini untuk Kota Medan sendiri dan sekitarnya itu dalam hal isoman di tempat-tempat publik atau di rumah itu dipastikan tidak ada. DPR kan tugasnya kan pengawasan, anggaran dan regulasi kan itu. Tadi benar Bapak tadi menyampaikan kritikan, menyampaikan koreksi gitu. Tapi bagaimana DPR sendiri juga mendata di berapa 20 sekian kecamatan di Kota Medan ini, daerah mana yang memang akhirnya masyarakatnya itu pulang perginya jam kantor di mananya itu Medan sebagai tempat pusat kantornya Sumatera Utara itu ada bupati atau tetangganya itu mengkoneksi data apanya loh penduduknya gitu. Itu bagaimana Bapak DPR ini melihat? Satu ya. Yang kedua, dalam hal konteks logistik obat Sumatera Utara ditambah dengan varian barunya itu begini sosialisasi yang seperti ini ada nggak Satgas Nasional bincang-bincang ke Satgas Nasional? Kan Gubernur Wali Kota itu kan juga Satgas COVID kan Pak, iya, gitu. Baik. Artinya kita menghindari kecelakaan obat, terus penanganan kita menginginkan kesembuhan, tetapi kalau yang kesini panik buying juga terjadi, ini gimana? Yang terakhir tadi Pak, mematikan lampu di saat tertentu. Iya, kriminal. Memang tugas juga kepolisian, sudah COVID juga kepolisian harus hadir untuk tindakan-tindakan kriminal umum. Baik, Pak Parulian kita tunggu tanggapan dari Pak Rudiawan ya. Yang itu tadi Pak, esensial tadi itu dimengerti tidak sama UKM gitu, jasa hiburan, jasa restoran, supaya jangan terjadi tebang pilih loh Pak. Baik. Terima kasih Pak Parulian Silitonga di Pancing ini ya, mengkritisi berbagai hal ya, tapi intinya kita sudah dapat nih Bang Rudi ya. Oke, ya silakan ditanggapi sedikit Bang Rudi. Ya, pertama itulah perlunya kita mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan aturan ini di tengah-tengah masyarakat supaya bisa dipahami oleh masyarakat yang ada. Dan kita tidak menafikan bahwa Medan ini menjadi pusat ya. Beberapa pekerja itu berada di luar Medan menuju Kota Medan karena mungkin Medan menjadi pusat tempat mereka bekerja, tempat mereka mencari nafkah dan seterusnya. Dan ini harus menjadi perhatian juga Pemko Medan untuk memperhatikan esensial kritikal yang bisa masuk ke Kota Medan ini. Jadi ketika kita memberikan edukasi ke masyarakat, ya anggota DPRD Kota Medan
menjadi pengawasan, kemudian melihat apa yang sudah terjadi di Kota Medan, apakah itu sesuai atau efektif atau tidak. Ini yang kita terus berikan masukan, karena kan DPR ini hanya bisa mengawasi, memberikan masukan, atau eksekusi itu tetap berada di eksekutif ya. Kita terus memberikan masukan, terus memberikan saran-saran kepada Pemko Medan. Ya, kita menginginkan yang seperti saya katakan tadi, masyarakat Kota Medan itu sadar betul mereka untuk menjaga prokes di tengah-tengah masyarakat Kota Medan ini. Karena penyebab lonjakan COVID-19 ini adalah ketidakpahaman masyarakat Kota Medan untuk menjaga prokes. Bagi mereka kerumunan itu ya biasa gitu. Bagi mereka kumpul-kumpul itu biasa. Tidak pakai masker, kemudian tidak menjaga jarak dan seterusnya. Yang ini menjadi penyebab. Karena mereka menganggap ini COVID ini, ada yang menganggap COVID ini tidak ada yang menganggap COVID ini adalah penyakit biasa dan seterusnya, tidak perlu takut seterusnya. Akhirnya kerumun-kerumun terjadi dan akan menyebabkan kluster-kluster baru. Apalagi kemudian ini ada varian baru yang katanya lebih ganas, lebih penyebarannya lebih masif ini. Dan ini juga tidak dipercayai hampir semua masyarakat Kota Medan. Nah, bagaimana Pemko Medan mendidik masyarakat Kota Medan untuk supaya kemudian memahami bahwa virus ini benar, virus ini betul-betul ada dan ini membahayakan masyarakat Kota Medan. Iya, baik. Terkait penegakan disiplin atau prokes yang dilakukan banyak pengunjung di pasar tradisional nih Bang, terkait apa yang barusan Abang sampaikan, kerumunan di pasar tradisional ini yang sama-sama kita ketahui, banyak itu pengunjung di pasar tradisional yang tidak menggunakan masker dan juga sepertinya tidak ada tindakan yang tegas dan jelas soal itu. Bagaimana pendapat Abang? Ya, ini yang saya sebutkan tadi, perlu evaluasi, perlu pengawasan. Masyarakat Kota Medan ini, mohon maaf ya, karakter masyarakatnya itu harus tegas, harus ditegasin gitu. Dan ini harus dikerahkan seluruh perangkat-perangkat yang dimiliki oleh Pemko Medan untuk mengawasi penuh, untuk mengawasi dengan sebaik-baiknya prokes supaya berjalan dengan baik. Ya, kita melihat di pasar-pasar tradisional, bukan cuma di pasar-pasar tradisional, kadang-kadang di perkantoran pun masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan prokes dengan baik. Padahal itu wilayah yang seharusnya menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi ini pengawasan penuh ini yang saya sarankan untuk dilakukan. Atau luput Bang dari pengawasan Satgas Bang? Iya, Satgas kita ini kan saya melihat Satgas kita ini juga kan jumlahnya tidak begitu signifikan di Kota Medan ini. Makanya perlu misalnya ada penambahan Satgas, ada pengawasan dengan baik gitu. Sehingga tempat-tempat kerumunan, bahkan kalau bila perlu ada petugas yang melakukan patroli keliling gitu, melihat kerumunan massa yang ada di Kota Medan ini, mengingatkan kepada mereka, sekali lagi mengingatkan dengan humanis ya, tidak dengan kemudian memunculkan keributan baru, mendidik mereka, kemudian menyampaikan kepada mereka untuk menjaga prokes dan segala harus senantiasa diingatkan. Yang paling urgen, yang paling baik adalah mendekati tokoh-tokoh masyarakat, karena dari mereka lah masyarakat mau mendengarkan gitu, dari tokoh-tokoh itu. Baik, iya, sudah banyak sekali perbincangan kita terkait apa yang dibahas untuk topik kali ini, Bang. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir nih sebelum kita break dulu, Bang, mengenai penyekatan jalan tadi intinya ya, kaitannya dengan peningkatan pasien COVID-19. Karena terbukti tadi betul seperti yang Bang sampaikan, belum terlihat begitu kan efisiensi ataupun manfaat dari penyekatan jalan itu. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan ya, Pemko Medan agar segera mengevaluasi efektivitas penyekatan jalan ini, sehingga penyekatan jalan ini tidak kemudian menyusahkan masyarakat Kota Medan, tapi kemudian tidak mendapatkan hasil yang signifikan penurunan COVID-19 di Kota Medan. Yang kedua, segera berikan bantuan kepada masyarakat Kota Medan yang terdampak akibat PPKM ini. Karena mereka sekarang sedang sulit, mereka sedang susah, dan mereka mengharapkan uluran tangan, bantuan, empati dari Pemko Medan.
Nah, sehingga aturan yang ditegakkan juga harus ada konsekuensinya yang dirasakan masyarakat Kota Medan gitu. Iya, baik. Kita juga tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat untuk tetap patuh dan melaksanakan prokes secara ketat ya Bang ya. Iya, karena dengan sehatnya masyarakat Kota Medan, maka Kota Medan akan kembali normal. Iya. Baik. Terima kasih Bang Rudiawan untuk waktunya bersama Pro 1 RRI pagi hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan Bang, selamat beraktivitas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.